Alhamdulillahirobbilalamin. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk masih belajar, walaupun belajarnya tidak secara langsung di sekolah, tapi belajarnya lewat daring seperti ini. Namun insya Allah lewat daring seperti ini, ilmu yang akan ada atau yang diperoleh oleh anak-anak semua tidak mengurangi hal itu. Nah, untuk kesempatan pada kali ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan tema 6. Ini tema 6 adalah di semester 2 yang awal. Nah, tema 6 yang pertama, yang di pembelajaran pertama itu terkait dengan suhu dan kalor. Nah, dan suhu dan kalor untuk yang pertama ini nanti kita akan belajar namanya teks eksplanasi. Ini bisa dibuka di LS tema 6 itu di halaman 8. Itu sudah ada terkait dengan penjelasan teks eksplanasi dan nanti contoh dari teks eksplanasi tersebut. Nah, di sini Bapak hanya menuliskan ulang dari LKS. Ini teks eksplanasi itu nanti intinya adalah suatu teks bacaan atau paragraf yang di dalamnya nanti memuat sebuah informasi. Sebuah informasi nanti bisa proses, bisa nanti bagaimanakah suatu benda atau barang itu digunakan, kemudian bagaimanakah proses terjadinya, kemudian nanti mengapa hal itu terjadi, jadi mengapa hujan itu bisa terjadi, kemudian nanti bisa untuk mengenai alam ataupun sosial yang ada di sekitar kita. Misalnya nanti seperti yang Bapak bilang tadi, yang misalkan hujan itu bagaimana proses terjadinya hujan, itu kan mulai dari uap yang menguap, kemudian karena air itu nanti ke laut, kemudian nanti laut itu nanti menguap, kemudian nanti menjadi titik-titik awan, kemudian menjadi awan dan lain sebagainya. Itu nanti bisa untuk ke teks eksplanasi atau teks penjelasan. Jadi kata-kata yang panjang di sini yang di LKS itu bisa disingkat bahwa itu adalah suatu bacaan atau paragraf yang memuat informasi. Itu informasinya nanti bisa proses, bisa bagaimana terjadinya, kemudian mengapa hal itu bisa terjadi, atau cukup sampai bacaan atau paragraf itu memuat sebuah informasi tentang suatu kejadian bisa yang menjelaskan sesuatu. Nah, kemudian nanti di ciri-ciri teks eksplanasi, nanti yang pertama, nanti teks eksplanasi itu memuat 3 unsur. Unsur yang pertama nanti pernyataan umum. Jadi nanti teks eksplanasi, teks penjelasan itu yang pertama itu ada bagian umumnya. Jadi tidak langsung, misalkan kalau cerita itu kan misalnya langsung cerita adalah terkait dengan waktunya. Kalau teks eksplanasi umum dulu misalkan adalah energi matahari itu merupakan sumber energi panas yang ada di dunia, yang ada di bumi. Nah, bagaimanakah matahari itu berguna untuk manusia, kemudian untuk hewan, kemudian untuk tumbuhan, itu pernyataan umum. Setelah pernyataan umum nanti ada sebab akibat. Jadi kalau misalkan matahari terlalu panas itu nanti mengakibatkan kekeringan. Kalau misalkan matahari tidak nampak nanti bisa untuk nanti waktu malam hari. Kemudian ini yang kata-kata yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah penjelasan lebih lanjut. Jadi misalkan sudah ada pernyataan umumnya terkait dengan matahari sebagai sumber energi panas di bumi, kemudian nanti sebab akibatnya misalkan kalau misalkan matahari, kalau misalkan suhu yang itu berapa derajat itu mengakibatkan kepanasan. Kemudian kalau misalkan minus seperti yang ada di kutub utara atau kutub selatan bisa mengakibatkan suhu yang bisa untuk kedinginan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi untuk penjelasan lebih lanjut nanti didetailkan di situ. Kemudian nanti ciri-ciri yang kedua yaitu teks ini eksplanasi ini memuat berdasarkan fakta. Jadi ini bukan fiksi. Fiksi itu khayalan. Jadi kalau misalkan teks eksplanasi itu fakta yang ada di lapangan. Seperti yang Bapak bilang tadi, misalkan sinar matahari itu kan faktanya memang betul ada matahari. Kemudian panasnya matahari memang betul ada. Kemudian dinginnya karena tidak ada matahari memang betul ada. Manfaatnya matahari memang betul ada. Terus kemudian yang ciri yang ketiga itu teks eksplanasi memiliki
bersifat objektif. Jadi itu objektif itu maksudnya adalah subjek itu pelaku, kalau objektif itu nanti termasuk ke benda. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya teks eksplanasi terkait dengan peristiwa. Jadi teks eksplanasi itu ada peristiwa yang diceritakan dalam teks bacaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ciri selanjutnya itu adalah bersifat informatif, atau ini adalah menginformasikan kepada para pembaca. Jadi kalau novel, cerpen itu kan rata-rata digunakan untuk hiburan sesaat, tapi kalau teks eksplanasi ini lebih ke informasi yang akan diperoleh di teks atau bacaan tersebut. Ini hampir seperti artikel yang artikel ilmiah. Jadi misalkan anak-anak baca di koran, itu ada artikel, atau misalkan di koran itu kan banyak informasi, itu bisa juga teks eksplanasi, itu sama. Kemudian di selanjutnya itu ada bacaan, ini terkait dengan sumber energi panas. Nah, sumber energi panas yang bisa dilihat di LKS-nya anak-anak semua itu bisa dibaca. Nah, inti dari bacaan tersebut ini contoh dari teks eksplanasi. Nanti eksplanasi yang pernyataan misalnya di sini adalah panas merupakan suatu bentuk energi yang menyebabkan suatu zat menjadi lebih hangat atau panas. Itu pernyataan umum. Karena apa? Semua orang tahu kalau misalkan panas itu mengakibatkan hangat. Kan nggak mungkin kalau panas itu mengakibatkan dingin, kan nggak ada. Itu pernyataan umum yang semua orang tahu. Kemudian baru di paragraf ketiga ini dijelaskan terkait dengan sebab akibat. Misalkan ini sumber energi panas juga dapat dijelaskan melalui gesekan. Jadi misalkan gesekan antara dua benda ini bisa mengakibatkan panas. Kalau anak-anak semua ini kalau di daerahnya Pak Dwi kan di sini ada karet yang banyak, itu kan buah karet namanya kaucu. Itu kalau kaucu digesek-gesekkan itu pasti nanti terasa panas, kemudian disampaikan ke kulit kalian. Nanti pastilah itu panas banget. Ini sebab akibatnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah interpretasi atau penjelasan lebih lanjut. Ini di paragraf keempatnya. Ini terkait dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu kalau di dalam bacaan tersebut ini ada hubungannya dengan namanya suhu dan kalor atau suhu dan panas. Kenapa kok bisa ada hubungannya? Karena di bacaan tersebut kan menjelaskan terkait dengan matahari. Nah, matahari itu kan sumber energi panas di bumi. Nah, sumber energi panas di bumi itu matahari kalau misalkan di galaksi kita. Jadi galaksi itu banyak sekali namanya, tapi kalau di bumi itu maksudnya galaksi Bima Sakti, dan pusat dari galaksi Bima Sakti itu adalah matahari sebagai sumber energi panas. Jadi kalau misalkan ini sumber energi panas ini dijelaskan di teks eksplanasi nanti, ini sedang di Cina dan Korea itu sebenarnya sedang membuat matahari buatan yang di dalamnya itu bisa sebagai nanti pengganti matahari. Kalau misalkan matahari itu ada suatu kejadian alam, matahari tidak nampak karena awan atau karena ditutup bulan atau kejadian yang lain, bisa nanti manusia itu tetap mendapatkan sumber energi panas melalui matahari buatan. Yang kemarin sudah uji coba di Cina, itu beberapa jam sudah bisa nyala, tapi nyalanya itu masih hanya sedikit. Padahal kita kan kalau misalkan energi panas nggak mungkin kan hanya sedikit saja atau hanya sebentar saja, kan pasti ada waktunya yang lama. Itu di Cina sama Korea. Terus kemudian ini contoh dari teks eksplanasi nanti kan ada contoh misalkan yang paling sederhana itu kamu menjemur pakaian. Menjemur pakaian, kalau misalkan menjemur pakaian itu kan pasti di sinar matahari. Kemudian setelah lama nanti kan pakaian kamu yang sudah dicuci itu kan lama-lama akan kering sendiri. Itu saja terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran yang pertama terkait dengan teks eksplanasi dan ada hubungannya dengan panas, karena di sini bacaan itu menjelaskan terkait dengan suhu dan kalor. Saja untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga nanti kita dapat bertemu di pembelajaran kedua dengan tema lanjutan dari teks eksplanasi tersebut atau mungkin materi yang lain. Sekian saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.